Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Saudari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Wakil Menteri yang hadir pada kesempatan ini, izinkan atas nama pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI serta kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini mengucapkan selamat kepada Ibu dan Bapak yang telah diberikan kepercayaan dan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin isu yang sangat strategis bagi bangsa dan negara ini, yaitu mengurus aparatur negara sekaligus menghadirkan reformasi birokrasi. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Menteri dan Pak Wakil Menteri. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian PAN, RB, LAN, BKN, ANRI, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai mitra kerja Komisi 2 DPR RI memiliki peran yang sangat vital dalam reformasi birokrasi, manajemen kepegawaian, peningkatan kompetensi ASN, pengelolaan arsip nasional, serta pengawasan pelayanan publik di Republik kita tercinta. Oleh karena itu, pembahasan sejumlah agenda dan isu-isu strategis bersama Komisi 2 DPR RI pada hari ini, sekaligus ini adalah rapat kerja pertama kami di periode 2024-2029. Mudah-mudahan merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan berbagai solusi persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan bagi bangsa dan negara kita tercinta. Solusi-solusi tersebut semakin penting rasanya karena Komisi 2 DPR RI ingin mendengar bagaimana rencana program 100 hari Kementerian PAN RB dan lembaga-lembaga yang lain setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Kita tahu Presiden dalam sistem ketatanegaraan kita bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara. Karena itu kebijakan-kebijakan Presiden adalah guidance bagi kita semua dalam bekerja. Bagi Komisi 2 DPR RI yang diberikan tugas konstitusional, pengawasan, penganggaran, dan legislasi, kami berkomitmen pada periode ini untuk bermitra dengan Bapak Ibu sekalian untuk menghadirkan solusi-solusi terbaik dan cepat. Ambil contoh misalnya, hari-hari ke depan, Kementerian PAN RB adalah kementerian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lembaga atau badan yang baru saja dilantik oleh Presiden. Terutama kementerian-kementerian yang dipisahkan dari kementerian sebelumnya, atau kementerian baru, atau kementerian yang nomenklaturnya ditambah. Sehingga kemudian penambahan nomenklatur tersebut memiliki konsekuensi pada penambahan struktur, birokrasi, dan itu semua tidak ada waktu bagi kita untuk kemudian kita berlambat-lambat karena seluruh menteri memiliki target kerja yang harus disupport oleh seluruh birokrasi. Komitmen pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI siap kapanpun dibutuhkan sesuai dengan kewenangan kami untuk kita menghadirkan kebijakan yang cepat, tentu sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Ambil contoh misalnya, jika ada rancangan undang-undang yang dibutuhkan untuk dihadirkan dalam rangka mengisi kebutuhan tersebut, kami membuka ruang untuk kemudian kita segera membahasnya. Kami juga berharap kepada Bu Menteri, Pak Wamen, dan seluruh pimpinan lembaga yang lain untuk bisa menyesuaikan cara kerja yang cepat ini. Kami berharap ada fast track regulation pada level Anda semua, agar kemudian kebijakan Presiden Prabowo Subianto bisa kita dukung sepenuh-penuhnya sesuai dengan kewenangan kita masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Saudari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terlebih dahulu untuk menyampaikan penjelasannya terkait dengan rencana program 100 hari Kementerian PAN RB, didahului dengan perkenalan. Cukup Ibu yang memperkenalkan Pak Wamen dan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2 mohon maaf tidak perlu diperkenalkan. Cukup nanti catatannya disampaikan kepada kami dan para anggota sekalian, boleh bersama-sama nomor WA dan tupoksinya agar mudah dalam korespondensi. Saya persilahkan kepada Bu Menteri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan pantun Pak Ketua. Ini sudah menjadi kebiasaan sebelum saya memperkenalkan diri. Silaturahmi ke rumah Pak Camat. Hati senang disambut hangat. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat, selalu semangat melayani masyarakat. Duduk santai menonton drama sambil makan buah delima. PAN RB dan DPR bekerjasama demi masyarakat kita tercinta. Yang saya hormati tentunya Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2, para anggota Komisi 2 DPR RI, PLT Kepala LAN, PLT Kepala PKN, PLT Andri, kemudian juga Ketua Ombudsman dan jajaran, serta hadirin semua. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada seluruh anggota Komisi 2 karena pada hari ini ternyata saya adalah menteri pertama yang dipanggil oleh Komisi 2. Dan ini membuat kami bangga atas perhatian dari Bapak dan Ibu Komisi 2 karena banyak sekali PR yang akan kita kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Rini Widiantini. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang dulu lama di Komisi 2 mengenal saya. Dulu sebelum ini saya adalah Sekretaris Kementerian PAN RB yang memang menjadi mitra Bapak dan Ibu di dalam isu-isu yang terkait dengan PAN RB dan paguyuban. Kemudian alhamdulillah dan ini sekarang saya juga percaya oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau sebagai Menteri PAN RB dan saya juga tetap dibantu dengan tim yang saat ini hadir semua Pak Ketua. Jadi saya mengikuti kebiasaan Pak Anas sebelumnya yang memang selalu meminta kami datang seluruh lengkap apabila kita harus berdialog dengan Komisi 2 karena banyak isu yang disampaikan. Jadi mungkin izin kalau boleh berdiri ya Pak, saya ingin memperkenalkan pertama Bapak Wamen kami, Bapak Dr. Andes Purwadi. Silakan Pak, berdiri Pak. Ya. Kemudian Deputi Bidang Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Profesor Erwan Agus. Beliau sebelumnya adalah dosen dekan di Fakultas FISIP di UGM, saat ini merangkap sebagai PLT Assessment. Kemudian yang kedua Ibu Nani Murwati, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana. Saat ini Bu Nani inilah yang paling sibuk untuk membereskan organisasi kementerian dan lembaga. Berikutnya adalah Bapak Aba Subagja, beliau adalah PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia yang juga merangkap sebagai staf ahli bidang politik dan hukum. Yang terakhir ini kami transfer dari BKN Pak. Jadi baru diangkat belum 1 bulan ya Pak Oto ya. Jadi Bapak Dr. Oto Kuswandaru yang menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik. Jadi Pak Oto ini sebetulnya orang Menpan juga. Jadi kami tarik lagi Pak ke Menpan untuk membantu kami. Bapak Ibu sekalian, sebagai perkenalan tentunya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan area yang menjadi fokus utama reformasi kita karena Menpan memang diberikan tugas untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan analisis serta evaluasi untuk pelaporan. Jadi ruang lingkupnya Kementerian PAN RB itu dari mulai tingkat kementerian hingga masyarakat. Jadi memang sebetulnya stakeholdernya Kementerian PAN RB itu adalah para ASN, begitu ya. Tapi ASN itulah yang nanti menjadi ujung tombak di dalam pelayanan kepada masyarakat. Bapak Ibu, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal program yang memang akan menjadi fokus dari Kementerian PAN RB. Tentu saja kami tetap melaksanakan beberapa program yang sudah dicanangkan di dalam RPJMN, yaitu tentang reformasi birokrasi tematik, masih tetap fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kemudian peningkatan investasi dan pengelolaan sumber daya hilirisasi serta percepatan prioritas Presiden.
Dan ini tentunya merupakan reformasi birokrasi tematik yang difokuskan kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena tadi sudah ditanyakan mengenai program 100 hari mungkin Bapak dan Ibu sekalian, dan kami sudah menyiapkan cukup lengkap paparan yang sudah disiapkan, tapi karena waktunya mungkin kami tidak akan terlalu lama untuk menyampaikan, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa anggaran sebelum 100 hari yang disampaikan mungkin ke slide 36 kami informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini Kementerian PAN RB mendapatkan anggaran untuk tahun 2024 itu tahun 2025 nanti sekitar 392.980.127.000 rupiah. Jadi ini gambaran untuk tahun 2025 ya Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kami juga ingin menginformasikan bahwa untuk program 100 hari kami pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan sistem akuntabilitas kinerja atau SAKP yang menjadi basis kementerian dan lembaga untuk mencapai pembangunan nasional atau share outcome dan IKU nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN. Untuk program pertama, Bapak dan Ibu yang kami hormati, susunan Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih tahun 2024 itu terdapat 48 kementerian. 48 kementerian dengan rincian 7 menteri koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas, serta 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur. Dan ini tentunya kami akan menyampaikan roadmap penataan kelembagaan pengisian ASN. Ada beberapa daftar yang kementerian yang memang perlu dikoordinasikan, jadi nanti kami akan bergerak. Jadi langkah-langkah penataannya saat ini sudah posisi seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja Bapak Presiden. Jadi dengan target pada November itu sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja yang tahap kedua. Jadi kemudian juga demikian juga bersamaan kita juga menyiapkan sumber daya manusianya. Ada 3 instrumen hukum yang yang menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dari fungsi dari Kementerian Kabinet Merah Putih ini adalah yang pertama adalah Kepres nomor 133 tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara, kemudian Perpres Perpres nomor 39 tahun 2024 itu yang sering kita katakan sebagai Perpres transisi. Seperti yang diketahui Bapak dan Ibu sekalian, hari ini banyak sekali pertukaran atau perpindahan perpecahan daripada fungsi-fungsi yang ada di kementerian dan lembaga, sehingga kita susun Perpres nomor 139 tahun 2024 dan sudah ditandatangani. Kemudian juga sudah kita ditandatangani oleh Bapak Presiden mengenai Perpres yang berkaitan dengan pedoman organisasi untuk kementerian, termasuk di dalamnya wakil menteri, staf khusus dan lain-lainnya, termasuk juga terkait dengan jabatan dan pengangkatan. Nah, beberapa muatan yang yang paling krusial itu adalah di dalam Perpres 139 tahun 2024, karena disinilah dengan dalam Perpres inilah terjadi pertukaran-pertukaran di dalam fungsi-fungsi dari kementerian. Ketentuannya mengenai substansinya adalah
penataannya sebagaimana yang tertera di dalam paparan, dari mulai pemecahan substansi penggabungan dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita membagi sumber daya manusia yang menduduki jabatan, dengan catatan bahwa sumber daya manusia yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian penggunaan sumber daya manusianya, nanti kita sudah mengeluarkan juga Permenpan terkait dengan penggunaan sumber daya manusia, kemudian juga keberlangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai yang bersangkutan. Jadi bagi pegawai yang pada KL tidak berubah, maka tetap menjalankan menerima penghasilan, tapi KL yang berpindah menerima penghasilan sesuai dengan kementerian dan lembaga aslinya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, prioritas kedua adalah penetapan mengenai sistem pemerintah, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang akan berbasis kementerian lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional. Untuk mendorong RB yang lebih berdampak, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kiranya kita memperhatikan perubahan paradigma dari orientasi output menjadi orientasi outcome. Jadi berdasarkan kriteria yang nyata yang dihasilkan. Nah, arahan yang Bapak Presiden kepada kami adalah bahwa setiap rupiah yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah tentunya harus berdampak kepada masyarakat, sehingga saat ini yang kita kembangkan SAKIP itu dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran. Kami melihat bahwa sebetulnya setiap instansi itu seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Misalnya kita memberikan contoh untuk pengentasan kemiskinan, itu tidak hanya satu instansi saja Bapak dan Ibu sekalian, tetapi juga menjadi fokus kinerja dari masing-masing kementerian. Oleh karena itu, untuk program 100 hari kami memprakarsai kebijakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKP, dan karena melalui SAKP tentunya akan terwujud keselarasan kinerja antar kementerian, lembaga dan Pemda dalam mencapai pembangunan nasional, sehingga tercipta keterpaduan kinerja antar KL dan Pemda. Selanjutnya yang terakhir ini yang mungkin menjadi tindak lanjut atau lanjutan dari yang kita lakukan pada periode sebelumnya, yaitu penataan tenaga non-ASN, karena Undang-Undang Nomor 20 sudah mengamanatkan pada akhir Desember penataan non-ASN ini akan perlu segera diselesaikan. Penataan ASN ini tentunya sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 merupakan amanat daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi P3K sesuai dengan kebutuhan instansinya, kemudian juga untuk memperjelas status kepegawaian dari tenaga non-ASN, kemudian ada pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN, dan mendorong tenaga non-ASN untuk mendaftar dan mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2024, serta dilakukan pengangkatan tenaga non-ASN tahun 2024. Mungkin ini juga kami melanjutkan program yang lama yang harus kita selesaikan. Mungkin Pak Mardhani masih ingat mungkin ya Pak Mardhani, kaitannya kita punya guiding principle bahwa arahan pada saat itu adalah kita menghindari PHK massal dengan tidak mengurangi pendapatan saat ini, kemudian juga menghindari pembengkakan anggaran serta sesuai dengan regulasi yang ada. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, saat ini tahun 2024 pemerintah telah menetapkan kebutuhan CASN sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut baik instansi pemerintah dan pusat telah mengusulkan sebanyak 1.289.824 instansi, dan tindak lanjutnya Kementerian Kemenpan tentu saja akan berkoordinasi dengan BKN, dan nanti kita akan seleksi tenaga non-ASN ini tentunya akan kita upayakan selesai
pada tahun ini, dan seleksi PPK untuk tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN nanti akan terdapat mekanisme dan prioritas serta kriteria untuk pelamarnya. Jadi formasi ini Bapak dan Ibu ini 100% untuk tenaga non-ASN. Jadi untuk P3K ini memang diperuntukkan untuk tenaga non-ASN. Jadi ini sesuai hasil kesepakatan dengan Komisi 2 adalah yang berdasarkan data di BKN. Saat ini seleksi P3K sudah berlangsung Bapak dan Ibu sekalian, dan sudah sampai pada seleksi administrasi. Itu kira-kira ada 3 hal yang Bapak dan Ibu sekalian program-program 100 hari yang harus kami lakukan, utamanya memang yang sudah kami sampaikan komitmen untuk diselesaikan di akhir tahun, terutama penyelesaian tenaga non-ASN dan juga penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk kementerian dan lembaga, karena semuanya menunggu. Organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu, dan kita terus bergerak terus bersama-sama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas untuk penyelesaian terhadap organisasi dari kementerian lembaga. Sementara demikian, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, mengakhiri penjelasan kami, tentu saja kami ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih atas atensi segenap pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Bunga melati mekar di taman, taman pun indah laksana bunga. Pelayanan prima jadi harapan, ASN disiplin tanggung jawab terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi. Kita sudah mendengarkan, nanti para pimpinan dan anggota silahkan mencatat. Ada waktu untuk kita melakukan pendalaman. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kementerian lembaga yang kemudian mekar atau melakukan penyesuaian nomenklatur. Kita di DPR RI ini juga menambah 2 komisi dan 1 badan, Ibu Menteri. Yang saya tahu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesekretariatan jenderal kami tentu nanti juga akan bertambah itu. Jabatan eselon 3, eselon 4 untuk kemudian membantu teman-teman kami di Komisi 12, Komisi 13, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Kami hari ini bisa langsung rapat, bisa langsung on karena kesekretariatan lengkap. Tapi 2 komisi itu tentu harus dibantu. Dan jangan sampai Komisi 2 memikirkan renovasi rumah orang sementara kamar di rumah kami sendiri belum kami benahi. Ini kalau bisa tolong dimasukkan dalam kesimpulan nih, penting ini buat nasib institusi kita DPR. Sebelum saya persilahkan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, saya ingatkan kepada seluruh mitra kerja bahwa Komisi 2 DPR RI periode 2024-2029 ini mewajibkan kepada seluruh mitra kerja untuk menyertakan seluruh perwakilan kantor atau apapun namanya pejabat vertikal di kabupaten, kota, provinsi jika ada. Ombudsman misalnya tentu perwakilannya di setiap provinsi harus diikutkan melalui Zoom. Agar kemudian seluruh aspirasi yang berkembang di Komisi 2 DPR RI ini dari berbagai anggota, dari berbagai dapil, itu tidak didengar dan diselesaikan oleh pimpinan di tingkat pusat saja. Tapi juga bisa didengar oleh teman-teman kita di daerah, dan kita juga bisa mengangkat kasus-kasus di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Begitu pula dengan BKN, dengan LAN, ANRI, dan seterusnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Kepala BKN Republik Indonesia. Singkat saja Mas, karena masih PLT nggak usah terlalu panjang. Nanti kita tunggu yang definitif aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat Ibu Menteri PAN RB bersama Bapak Wakil Menteri beserta jajaran.
Yang saya hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta jajaran, Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, insyaallah kebahagiaan, sehingga bisa menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Semoga dapat menjalankan tugas dengan sepenuh hati, dedikasi, sehingga dapat membawa perubahan pada Indonesia yang lebih baik. Izin Bapak Ketua, mohon kami memperkenalkan terlebih dahulu jajaran di BKN. Yang pertama ada Sekretaris Utama, itu Ibu Haja Imas Sukmariah. Yang kedua, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN, Bapak Herman. Yang ketiga, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen ASN, Bapak Aris Windianto. Yang keempat, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi, Bapak Suharmen. Dan yang terakhir adalah PLT Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Ibu Imas Sukmariah. Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang berbahagia, sesuai dengan agenda rapat pada hari ini, kami akan menyampaikan rencana strategis BKN dalam 100 hari Kabinet Merah Putih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 26 ayat 2 huruf C dan D, dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang BKN, bahwasannya BKN menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKN melaksanakan beberapa fungsi. Yang pertama adalah perumusan penetapan kebijakan teknis manajemen ASN, kemudian pembinaan pelaksanaan kebijakan teknis. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan atas pelaksanaan kebijakan teknis, sampai dengan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKN. Dalam penjabaran tugas dan fungsi pada organisasi dan tata kerja BKN yang baru, terdapat penambahan tugas, yaitu pengawasan penerapan sistem merit, di mana fungsi sebelumnya diampu oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Bertambahnya kewenangan yang diberikan kepada BKN tentu berimplikasi pada perluasan penggunaan layanan BKN yang dari sebelumnya berfokus pada manajemen kepegawaian instansi pusat maupun daerah, menjadi turut mengawasi penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah sampai ke tingkat individu. Bapak Ibu yang saya hormati, BKN telah mengeluarkan surat pada tanggal 5 September tahun 2024 tentang jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun 2024 yang sampai saat ini sedang berlangsung, yaitu seleksi kompetensi dasar CPNS dengan progres sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024 sebagai berikut. Instansi yang telah selesai melaksanakan seleksi kompetensi dasar sebanyak 8 instansi pusat, instansi yang sedang melaksanakan SKD sebanyak 61 instansi pusat dan 45 instansi daerah, instansi yang akan melaksanakan SKD sebanyak 19 instansi daerah. Pada tahun ini, sebanyak 3.035.723 pelamar sudah dinyatakan lulus administrasi dan ikut seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil. Dalam mengakomodir pelaksanaan SKD CPNS kali ini, BKN telah menyiapkan titik lokasi mulai dari wilayah Nusantara hingga mancanegara, di antaranya 36 titik lokasi kantor BKN, meliputi BKN Pusat, 14 kantor regional, dan 21 UPT BKN. Kemudian BKN juga melaksanakan seleksi di 75 titik lokasi mandiri BKN, 135 titik lokasi mandiri instansi, dan 93 titik lokasi di luar negeri.
berdasarkan Surat Kepala BKN tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 saat ini sedang berlangsung proses seleksi administrasi bagi pelamar prioritas, tenaga honorer kategori 2, dan tenaga non-ASN yang terdata di dalam database BKN. Progres pendaftaran seleksi P3K sampai dengan 25 Oktober 2024 untuk pelamar guru jumlahnya 251.640. Kemudian untuk P3K teknis yang mendaftar 996.080. Kemudian untuk pelamar P3K tenaga kesehatan sebanyak 92.066 orang. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai dengan 2029 yang berdampak terhadap pemecahan beberapa instansi, BKN akan melakukan beberapa upaya untuk membantu dalam memastikan layanan kepegawaian dengan akan menerbitkan surat edaran BKN bahwasannya seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Peraturan Presiden, Kelembagaan, dan Peraturan Menteri tentang SOTK instansi baru. Dalam persiapan penataan SDM tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, BKN akan melakukan mapping pegawai existing pada instansi dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian Pan-RB, dan instansi pemerintah. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, Badan Kepegawaian Negara melalui platform digital Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN sedang menyusun langkah-langkah yang dilakukan terhadap kementerian atau lembaga terdampak dari adanya Kabinet Baru Merah Putih. Yang pertama, memastikan layanan manajemen ASN tidak terganggu dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait. Yang kedua, BKN memfasilitasi proses yang berhubungan dengan layanan manajemen ASN. Dan yang ketiga, BKN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pan-RB dan instansi pembina jabatan fungsional untuk memastikan perubahan nomenklatur dan pengaturan baru kementerian agar tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya. Terkait dengan sistem dan integrasi ASN pada Kabinet Merah Putih 2025 sampai 2029, mekanisme untuk proses pengalian ASN, BKN akan mengeluarkan daftar ASN yang akan dialihkan berdasarkan unit eselon 1, eselon 2 yang mengacu kepada nomenklatur peraturan presiden instansi. Yang kedua, berdasarkan data ASN yang akan dialihkan yang dikeluarkan oleh BKN, instansi melakukan verifikasi dan validasi by system pada SIASN. Dan yang ketiga, data pegawai ASN yang akan dipindahkan berdasarkan data pegawai yang tersimpan dalam database BKN. Apabila ada pegawai yang datanya tidak tercatat dan belum terupdate, maka instansi wajib melakukan update data terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih, BKN melalui Direktorat PPASN yang mendukung digitalisasi manajemen ASN telah membuat fitur pengalian ASN pada layanan sistem informasi aparatur sipil negara dengan mekanisme sebagai berikut. Instansi dapat menampilkan dan mendownload data ASN hasil mapping BKN yang dialihkan per unit eselon 1 dan eselon 2. Instansi induk melakukan checklist atau memilih data ASN yang akan dialihkan ke instansi tujuan. Instansi induk melakukan verifikasi dan menyetujui pengalian ASN tersebut. Yang keempat, usul tersebut diterima oleh BKN dan selanjutnya ditetapkan SK pengalian ASN. Dan yang terakhir, SK pengalian ASN tersebut dapat diunduh pada sistem yang sudah dibangun oleh BKN. Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, berdasarkan penambahan instansi yang dibentuk oleh Kabinet Merah Putih, maka dapat diprediksi jumlah ASN yang akan dialihkan sebanyak 229.901 pegawai negeri sipil dan P3K. Dengan rincian,
untuk Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi sebanyak 2.072, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 64.879, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejumlah 453 ASN, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebanyak 710 ASN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 19.545, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 2.256, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22.202 ASN, dan yang terakhir Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jumlah ASN sebanyak 117.784 ASN. Sehubungan dengan penataan tenaga non-ASN, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap pertama difokuskan bagi guru, bidan, tenaga honorer kategori 2, serta tenaga non-ASN yang dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Sampai dengan 20 Oktober 2024 ini, tenaga non-ASN yang ada dalam database BKN sebanyak 1.789.046 orang, yang nanti insya Allah akan diselesaikan sesuai dengan mandat Undang-Undang ASN sampai dengan 31 Desember 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, tentu fungsi BKN yang berkaitan dengan pengawasan sistem merit akan dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam Peraturan Presiden tersebut. Untuk itu, BKN telah melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan pengawasan pengendalian pelaksanaan sistem merit, kemudian mendorong instansi untuk segera menggunakan sistem manajemen talenta dalam proses pengisian JPT. Kemudian pengawasan pengendalian manajemen ASN melalui NSPK, serta melakukan pengisian JPT melalui aplikasi yang sudah dibangun secara terintegrasi oleh BKN. Demikian pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, atas perhatian dan dukungan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada PLT Kepala BKN. PLT ini pelatihan, Pak ya. Kita berharap tentu BKN bisa bekerja dengan cepat juga karena perubahan-perubahan nomenklatur kementerian dan badan-badan yang baru saja terbentuk, karena bukan hanya struktur dan pejabat tingginya yang harus diisi, tapi juga ada migrasi ASN yang tadi jumlahnya tidak kecil di seluruh Indonesia untuk segera kita lakukan. Ibu Menteri, Pak Wakil Menteri, Ketua Ombudsman, para kepala lembaga yang telah memaparkan paparannya, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pendalaman dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada para pimpinan dan para anggota, saya sampaikan bahwa mekanisme yang kita buat, selain untuk pimpinan, nanti para anggota akan kita gilir satu orang per fraksi dulu, agar kemudian ada proporsionalitas. Ke depan nanti, dalam rapat dengar pendapat yang saya kira pasti pendalamannya hampir ditanyakan oleh semua, kami akan menggunakan mekanisme absensi untuk menyusun siapa yang lebih awal melakukan pendalaman, agar ada keadilan. Yang awal kami beri kesempatan bertanya, kalau dia tidak mau ya sudah, nanti sekretariat akan membantu, dan yang terakhir pasti juga akan lebih belakangan untuk menyampaikan pandangannya. Saya tidak membatasi waktu, tapi saya kira kita semua punya kebijaksanaan sendiri-sendiri. Di tempat ini, Komisi 2 ini kaya akan pendapat Pak Wakil Menteri. Saya tidak perlu lanjutkan. Miskin dengan yang lain pendapatan. Sekarang dari fraksi Partai Gerindra, Pak Bahtera, harusnya nggak panjang. Silakan Pak Bahtera. Terima kasih Ketua Komisi 2 yang saya hormati, pimpinan lain dan seluruh anggota Komisi 2.
Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Menteri dan Pak Wamen. Walaupun baru pulang dari Magelang, tetapi kita lihat wajah-wajahnya Bu Menteri dan Pak Wamen masih sangat segar. Mudah-mudahan ini menjadi harapan besar untuk kemudian mempercepat apa yang menjadi program Prabowo Gibran ke depan. Dan yang lain, Ketua Ombudsman, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala Andri. Mungkin saya tidak akan bertausiah terlalu panjang seperti Kang Bima, karena Bu Menteri dan Pak Wamen ini kan seharusnya hari ini mengurusin banyak hal. Saya tahu persis, Bu, karena baru saja pulang dari Magelang, terus kemudian harus menyusun banyak hal terkait untuk mempercepat pembentukan atau apa-apa yang dibutuhkan oleh kementerian-kementerian lain, terutama yang kementerian-kementeriannya dipisah. Saya hanya menitip, Bu, mudah-mudahan soal tadi penekanan kompetensi ASN ini perlu dimaksimalkan lagi dalam upaya bagaimana kemudian mempercepat apa yang tertuang dalam Asta Cita Prabowo Gibran. Terus yang kedua adalah soal pelayanan. Kadang-kadang ini soal pelayanan mesti cepat, transparan, dan akuntabel. Prabowo Gibran, Bu, merencanakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus lebih besar daripada periode yang lalu. Maka dari itu dibutuhkan birokrasi juga. Soal kadang-kadang kultur birokrasi ini juga sering menghambat atau bagaimana investasi daerah bisa berjalan dengan cepat. Nah, ini saya nitip ini, Bu, mudah-mudahan ini bisa dibereskan segera mungkin sehingga kalau misalnya orang mau investasi di daerah bisa dipercepat, maka itu juga akan mendukung langkah untuk peningkatan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh Pak Prabowo Gibran. Itu mungkin dari saya untuk Menpan RB. Sekali lagi terima kasih, Bu. Saya juga lihat tadi presentasinya ini, makalahnya cukup lengkap, walaupun disusun dalam waktu yang sangat singkat karena kemarin beberapa hari lalu masih fokus mungkin pikirannya di Magelang. Terus yang kedua, saya ingin kepada Kepala BKN. Nah, ini titipan dari dapil saya, Pak, yang lagi ramai soal hilangnya 426 data nakes di Kabupaten Muna pada saat ingin mengakses link tesnya P3K tahun 2024. Mungkin beberapa minggu yang lalu ini sangat ramai di dapil saya, Bu, di dapil saya, Pak. Mohon diatensi. Nah, barangkali itu yang saya bisa sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Salam kenal, salam hormat buat seluruh mitra kerja yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan saya juga sama di Komisi 2 ini, terutama masih baru karena sebelumnya saya berada di Komisi 11. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dan insya Allah saya meyakini kerjasama yang baik akan mempercepat apa yang kita cita-citakan bersama semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai prediksi, Bu, tidak panjang dan isinya apresiasi. Selanjutnya Kang Deddy Yusuf, saya persilakan. Terima kasih, Ketua. Saya harus apresiasi juga ini karena sudah menjadi bagian daripada pemerintahan. Terima kasih Ibu Menteri, Pak Wamen, serta jajaran kepala lembaga. Jujur saya sebagai orang baru di sini, saya ingin tahu lebih banyak. Ini menarik nih. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi. Ini sebentar lagi musimnya pilkada langsung, dan saya yakin banyak kepala daerah yang menjanjikan reformasi birokrasi. Namun kalau kita perhatikan tadi dari ceritanya bahwa reformasi birokrasi itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang enteng. Apalagi melihat isu terakhir, ini perlu jadi perhatian kita semua ini. Ada yang mau pensiun punya uang hampir 1 triliun, Pak. Jadi pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan fungsi pengawasan? Jangan-jangan penempatan orang terlalu lama pada jabatan itu berbahaya. Nah, saya mohon ini dari BKN, Kemenpan RB, janganlah taruh orang yang berlama-lama pada jabatan yang sama. Terima kasih yang sudah subscribe.
Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Karena kita tahu sekali bahwa ada yang disebut sebagai power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah, ini harapan kami di sini tentunya kita ingin lebih banyak lagi belajar bagaimana proses reformasi birokrasi. Apakah melalui tadi proses rekrutmennya, proses penempatannya, lalu kemudian dievaluasi kembali per berapa tahun, apakah penempatan itu sudah cocok atau tidak. Apalagi sekarang kita juga tahu, tadi dikatakan ketua, ada beberapa kementerian yang bahkan belum punya eselon 1. Jadi ini tugas kita ke depan juga sangat berat sekali, dan mudah-mudahan kami bisa ikut mengawal, jangan sampai nanti hanya untuk sekedar mengisi pos-pos kementerian yang belum ada orangnya, akhirnya sekedar, ya kita paham lah, kalau lagi kayak begini berebut jabatan. Biasanya di eselon 3, 2, 1 ini langsung segera mengisi pengen pindah. Nah, mudah-mudahan nanti sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Yang kedua, saya juga tertarik mengenai P3K. Ini bagi saya sesuatu yang harus kita selesaikan karena rapat ini sudah sejak 4 tahun yang lalu dan Pak Presiden sebelumnya, Pak Jokowi juga sudah mengatakan Desember harus selesai. Kalau tidak salah ya di Komisi 2 juga sudah mengatakan demikian ya, bahwa Pak Yunimart bilang Desember akhir harus selesai. Sementara kita masih ada lihat 200.000 P3K honorer yang guru, yang mana tadi kalau saya perhatikan datanya 90 sekian ribu yang lolos, sisanya 100 sekian belum lolos. Nah, catatannya adalah yang nggak lolos ini bagaimana nasibnya? Apakah mereka diuji ulang kembali atau mereka jadi apa? Karena itulah yang dipertanyakan. Kita paham untuk bisa menjadi P3K maka harus lolos seleksi, harus tes. Tapi jika tidak lolos, apa solusinya? Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan masukan di sini, sehingga kami tahu apa yang harus kita perjuangkan. Jadi bukan masalah 100 hari, ini kita berbicara masalah nasib orang ke depan. Demikian Pak Ketua, tidak perlu lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Zulfikar, silakan Kakanda. Atau nanti, Kanda? Oke. Saya sama Bang Zulfikar ini adeknya dari lama, jadi saya takut. Selanjutnya saya persilakan kepada fraksi PDI Perjuangan. Silakan yang pertama. Boleh Bang Giri, silakan. Terima kasih Ketua. Ini karena baru pertama ini mau pendalaman takut terlalu dalam ini. Oh ya? Oke. Jadi kalau tadi Pak Deddy Yusuf sudah memulai masalah honorer tadi, ini sama juga mungkin yang harus kita tegaskan. Saya 20 tahun di DPRD Provinsi, setiap tahun ributnya masalah ini. Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, kira-kira penataan kita terhadap tenaga kerja non-ASN ke depan bagaimana? Karena masih banyak, apalagi setiap sehabis pilkada, walaupun katanya sudah tidak boleh lagi kita mengangkat tenaga honorer, tapi tiba-tiba kepala daerah dengan cerdas mengeluarkan instrumen-instrumen baru untuk mengangkat pegawai. Bahkan sekarang udah muncul dengan modus-modus SK hanya kepala dinas, atau jangan-jangan cuma kepala UPTD. Nah ini sekarang mereka menuntut, setelah 5 tahun, 10 tahun, mereka menuntut saya juga honorer. Kalau kita berhentikan, bagaimana ini? Ini menjadi satu hal yang menjadi pertanyaan ketika kita bicara database honorer tadi, kalau Pak Deddy Yusuf mengatakan tinggal 100.000 guru, tapi pada kenyataan nanti muncul lagi ada yang namanya guru komite, ada guru yang diangkat kepala sekolah. Ini juga menjadi begitu 5 tahun sampai 10 tahun mereka ngajar, mereka juga minta, kami juga sudah ngajar 5 sampai 10 tahun. Begitu Kang Dede ya. Nah ini PR-PR yang ini yang harus kita selesaikan. Belum lagi yang biasa ngadu ini, kalau udah masa penerimaan ini, yang tidak lolos seleksi administrasi di BAKN ini biasanya. Nah ini tolong bagaimana, ya kadang-kadang kalau kita bilang
nggak pinter mereka, ya mungkin ya kurang paham bagaimana meloloskan dirinya dari administrasi. Jadi hal-hal ini yang mungkin harus kita sikapi ke depan, kebijakannya seperti apa. Sebab kalau kita biarkan terus nanti, besok habis pilkada ini, di awal tahun 2025 muncul lagi nanti instrumen-instrumen baru, Bu Menteri, Pak Wamen, kepala daerah ngangkat orang lagi. Tiba-tiba gajinya muncul dengan nomenklatur yang aneh-aneh. Kadang-kadang dibebankan ke proyek, kadang-kadang dibebankan pada satuan kerja yang nggak jelas. Nah ini emang ahli-ahli menyembunyikan anggarannya. Ya, mungkin Ombudsman juga di sini punya peran untuk mengingatkan para kepala daerah di daerah agar mereka jangan melakukan ini. Karena kalau tidak sama-sama ini, nanti setelah 5 tahun kepala daerah yang selesai, atau 2 periode jadi kepala daerah, jadi beban kita lagi. Sedangkan mereka saja di kabupaten kota ini ketika P3K disetujui, diberikan kuota, dan ketika dikatakan bahwa gajinya dikembalikan pada APBD kabupaten kota, itu juga jadi masalah. Kemarin di kampung saya, Pak Wamen, itu 2.000 orang diangkat sebagai P3K. Begitu dibayar, habis anggaran 200 miliar setahun. Untung aja Kabupaten Muara Enim itu kaya raya, kalau enggak, bangkrut sudah kabupaten itu. Nah ini kejadian juga di Kabupaten Banyuasin. Begitu dia ngangkat 1.200 P3K, sekarang APBD-nya tertekan habis untuk bayar gaji pegawai. Nah ini mungkin jadi PR kita semua, penataan tenaga kerja non-ASN ke depan. Di satu sisi memberikan kepastian kepada mereka yang sudah bekerja untuk pemerintahan. Yang kedua, bagaimana juga solusinya agar keuangan negara juga tidak menjadi masalah ke depan. Ya mungkin ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Silakan. terima kasih Ketua. Ketua, pimpinan, kawan-kawan anggota balik yang saya hormati. Komisi 2. Pertama-tama kami ingin menyampaikan selamat dulu atas pengangkatan Bu Rini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Kabinet Merah Putih. Bu Rini, kami selaku partai pengusung dari Pak Prabowo dan Gibran, kami berharap Ibu dapat melaksanakan visi misi dan program Presiden secara optimal, terutama untuk menghadirkan birokrasi yang unggul, efektif, sigap, cepat, dan melayani serta berkelas global. Beberapa waktu lalu dalam sidang Kabinet Paripurna pertama, bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana, Pak Presiden menyampaikan kegelisahannya mengenai keberadaan birokrasi Indonesia yang dipandang masih ribet dan lambat. Bahkan ada pembicaraan di kalangan rakyat bahwa birokrasi pemerintah sering mempersulit, bukan mempermudah. Ya, perkenalkanlah kami mengingatkan kembali visi Pak Presiden Prabowo, yaitu bersama Indonesia menuju Indonesia Emas 2024. Itu dapat diwujudkan dalam program 8 Cipta, yang salah satunya memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Tentunya penguatan reformasi birokrasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintah yang semakin kompleks, khususnya dalam memangkas birokrasi yang tanda kutip berbelit-belit dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Walaupun kita sudah menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja, tapi pelaksanaan turunannya di lapangan masih terlalu jelimet begitu. Komisi 2 pada periode lalu 2019-2024 telah melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja ASN, birokrasi, serta pelayanan publik di Indonesia. Selain birokrasi yang lambat dan ribet, ASN juga terpotret melakukan banyak pelanggaran netralitas dan melakukan tanda kutip korupsi seperti itu. Kami berharap
kepada para mitra yang hadir hari ini, dari Kementerian Pan-RB, dari BKN, dari LAN, dari ANRI, dan Ombudsman, pada 100 hari pertama ini bisa menunjukkan gebrakannya di bidang masing-masing, dengan kinerja di atas rata-rata dan tidak hanya sebatas business as usual. Begitu. Terutama kepada Kementerian Pan-RB dan BKN. Kami berharap dapat menyelesaikan RPP Manajemen ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 68 tentang Undang-Undang ASN, di mana pelaksanaan atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Di mana RPP Manajemen ASN ini harusnya paling lambat April 2024 sudah selesai. Karena undang ASN diundangkan 31 Oktober 2023. Jadi kalau berbicara 6 bulan harusnya April sudah selesai. Namun hingga Oktober belum selesai. Kami berharap Bu Menteri dapat menjelaskan langkah-langkah konkret dan progresnya seperti apa agar peraturan terkait masalah undang-undang ASN ini bisa berjalan dengan semestinya. Yang lain terkait menyelesaikan penataan tenaga honorer, di mana pegawai non-ASN paling lambat itu Desember 2024, sebagaimana amanat pasal 66 di dalam Undang-Undang ASN, melalui seleksi PPK tahun 2024. Kami berharap memasuki tahun 2025, segala persoalan mengenai pegawai non-ASN sudah selesai secara tuntas. Tidak ada lagi persoalan terkait tenaga honorer. Sebagai catatan, seleksi CPNS tahun 2024 saat ini dalam tahap seleksi kompetisi dasar. Dari tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024. Ini dikhususkan atau diutamakan bagi lulusan baru atau fresh graduate. Jangan sampai nanti urusan pegawai non-ASN yang P3K ditambah lagi dengan undang-undang A dengan seleksi CPNS ini malah jadi tambah tumpang tindih, Bu. Bukan menyelesaikan masalah begitu. Saya berharap juga ada penataan kementerian-kementerian di Kabinet Merah Putih beserta kesiapan pegawai ASN di setiap kementerian tersebut. Karena kita ketahui terdapat 48 kementerian, di mana ada 14 kementerian baru dan ada 34 kementerian yang sudah lama. Tentunya ini juga memerlukan perubahan atau peralihan fungsi dari sejumlah kementerian yang berpengaruh untuk mengisi ASN serta penyesuaian anggarannya. Harapan saya ini bisa segera selesai agar Kabinet Merah Putih bisa segera berjalan dengan optimal. Terkait lembaga administrasi negara, dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian lembaga di era pemerintahan Pak Prabowo, nampaknya LAN perlu melakukan kajian serius terkait penataan kelembagaan, perampingan birokrasi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Pak Prabowo menyatakan birokrasi masih ribet dan lambat, sehingga diperlukan roadmap meningkatkan dari pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi pegawai ASN yang berbasis kompetensi. Kami ingin dapat penjelasan yang lebih rinci dari lembaga administrasi negara, bagaimana terkait dengan masalah kajian ini, dan bagaimana lembaga administrasi negara berkontribusi mengubah watak ASN yang ribet dan lambat ini menjadi ASN yang sigap dan efektif. Terkait Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, ini organisasi yang banyak bekerja, tapi anggarannya sangat minim. Saya lihat masih banyaknya unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang belum memiliki status kelembagaan yang memadai dengan ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Sehingga masih lemahnya pengawasan kearsipan oleh ANRI atas kepatuhan kementerian baik
LPNK ataupun LNS dan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan. Di mana kita lihat kualitas pelayanan kearsipan kepada publik masih sangat rendah. Mungkin akan lebih baik dari Andri dapat menjelaskan strateginya untuk menyikapi permasalahan tersebut sehingga kearsipan kita bisa menjadi lebih maju dan dapat menjadi referensi dalam memajukan Indonesia. Terkait ombudsman, kembali ke awal tadi, nampaknya perlu penetapan mekanisme reward dan punish. Tapi di satu sisi yang tidak kalah penting, kami berharap laporan yang ke ombudsman itu dapat ditindaklanjuti sehingga menjadi zero complaint. Di mana efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan tugas ORI melalui pengawasan ataupun pengembangan aplikasi database. Kami berpandangan salah satunya belum optimal kinerja birokrasi karena kinerja ombudsman juga belum optimal. Banyak laporan-laporan pelayanan masyarakat yang buruk, yang belum juga mendapat tindak lanjut. Jadi mungkin akan lebih baik saya mengusulkan untuk esok lusa, bisa jadi masyarakat banyak yang dirugikan, tapi bisa juga masyarakat rela menjadi korban pungli di instansi pemerintah, baik BUMN ataupun BUMD, daripada lapor ke ombudsman, seperti tadi yang ketua sampaikan, karena ombudsman cuma punya tusuk gigi begitu. Saya pikir akan baik sesekali kalau kiranya ombudsman perlu melakukan sidak ataupun OTT agar hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat. Ya tentunya dalam hal ini karena memasuki kepada pemerintahan baru, kami berharap dan dapat mengetahui bagaimana program 100 hari dari ombudsman agar ombudsman dapat menjadi harapan publik bila mendapatkan pelayanan publik yang tidak baik. Demikian mungkin saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Bang Heri. Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem. Gerindra menambahkan. Satu-satu Pak. Mohon maaf satu-satu Pak. Fraksi Partai Nasdem nggak ada. Ini kalau udah punya ketua ya begini nih. Semua diwakili ketua Bu. Nggak ada. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nggak ada. Selanjutnya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Silakan. Pak Rahmat. Terima kasih pimpinan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kapoksi yang sudah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan hal-hal catatan strategis terkait dengan rapat perdana kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Kepala Lembaga yang hadir pada hari ini. Kita tidak akan banyak mengomentari terkait dengan beberapa lembaga dan yang diundang pada hari ini, tetapi kita fokus terhadap Menpan RB dan BKN mungkin. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama Bapak Ibu Menteri yang kami hormati, Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait dengan ASN ini memberikan angin segar kepada beberapa pegawai non-ASN ya. Akan tetapi di sisi lain ini ada sebuah kesedihan Bu Menteri, khusus di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, terutama di dapil saya kebetulan, ini sudah masuk formasi untuk seleksi P3K, terutama bidang fungsional guru saja. Dan mereka sudah menanti akhir tahun ini, karena ini adalah amanah undang-undang, harus diselesaikan terkait dengan status ini, dan guru-guru ini sudah menanti takdir dan insya Allah mereka punya optimisme. Tapi di sisi lain ada kesedihan dan kegundahan untuk pegawai non-ASN yang teknik, non-guru.
yaitu yang terkait dengan teknis dan kesehatan. Mereka galau karena gini, Bu Menteri. Ternyata mereka di momen ini tidak masuk formasi. Khusus Sumatera Barat yang baru masuk itu baru untuk tenaga pendidik atau guru. Sementara tenaga teknis dan kesehatan belum masuk. Sementara ini harus tuntas sebelum Desember tahun 2024. Mereka memang, dan termasuk hari ini mereka hadir nih, Bang Rifki pimpinan, hadir mereka khusus dari Sumatera Barat, ada perwakilan 3 orang, untuk menitipkan ini. Dengan sangat bermohon kepada Bu Menteri, ini agar dibuka formasi dan diberikan kesempatan formasi non-guru ini, terutama teknis dan kesehatan ini dibuka, Bu. Agar apa? Agar mereka juga ikut, Bu, merasakan amanah Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Mereka punya harapan dan sudah hampir ada 15-19 tahun mereka mengabdi. Mereka memang bukan guru, tapi kalau tanpa mereka, proses belajar mengajar tidak bisa dilaksanakan. Ada penjaga sekolah, ada tata usaha, ada segala macam. Mereka belum tertampung. Jadi ini Bu Menteri mohon difasilitasi aspirasi kita ini, dibuka portalnya sehingga mereka ikut tes P3K di November ini. Karena ini program 100 hari, karena ini tesnya bulan November, ini 10 hari ke depan kalau bisa Bu Menteri sudah ada jawaban kepada kita, dan Gubernur sudah bersurat kepada Bu Menteri, mudah-mudahan ini bisa difasilitasi. Kemudian yang kedua, saya tidak menyangkal bahwa kita harus mementingkan integritas profesional dalam penerimaan para pegawai kita. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, khusus P3K yang sudah mengabdi belasan tahun ini, kita harus juga mempertimbangkan efek kemanusiaan dalam proses seleksi ini. Mereka sudah mengabdi lama. Kalau misalnya hal-hal administrasi yang sederhana, yang sebenarnya itu bisa kita mudahkan, kenapa hal-hal ini menyebabkan mereka tidak bisa untuk lolos pada proses seleksi ini. Jadi kalau kita mengusulkan aspek kemanusiaan untuk seleksi P3K ini juga harus kita kedepankan. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya 2 pertanyaan ini saja Pak Pimpinan yang kita tanyakan, tapi kita mohon kepada Bu Menteri untuk memberikan kejelasan jawaban dan solusi terhadap hal yang sampaikan, terutama poin 1 di atas. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Bu Menteri, Pak Wakil Menteri, para pimpinan lembaga yang saya hormati, memang kita ke depan harus menyelesaikan PR yang nggak pernah selesai soal honorer ini. Saya mengapresiasi bahwa pemerintahan periode lalu telah menyelesaikan lebih kurang 1, sekian juta, yang kemudian masih tersisa 1,1 juta. Memang catatan tadi dari para anggota, jangan sampai kemudian jumlahnya bertambah oleh oknum yang tidak memiliki legalitas secara yuridis. Kepala sekolah angkat ponakannya pakai baju dinas, sarjana kehutanan, ngajar di SD. Udah 5 tahun minta dikasihani ke negara. Padahal uangnya bukan dari uang negara, tapi uang bos. Bantuan operasional sekolah. Iya, Mas, dalam pengertian bukan dari DAU untuk gaji, Pak Zul. Yang begini, apa yang dikatakan Pak Zul dan para pimpinan yang lain, kita harus memberikan sanksi. Kalau kemudian ketentuannya sudah jelas, sanksinya nggak ada, titel eksekutorial di undang-undang nggak ada, ajukan cepat perubahan undang-undang ke kami. Kalau itu merupakan bagian dari cara kita menyelesaikan persoalan. Komisi 2 sungguh-sungguh untuk menjadi bagian dari solusi reformasi birokrasi dan kepegawaian di Republik ini. Yang kedua, saya kira kita perlu membangun merit system aparatur sipil negara yang merata dan berbasis nasional. Isu tim sukses di setiap pemilihan gubernur, bupati, wali kota pada level terutama eselon 2 itu sesuatu yang sulit dihindari karena nasib karir mereka tergantung pada si gubernur, bupati, wali kota terpilih. Sini banyak mantan kepala daerah, ada senior Pak Longki, mantan gubernur, ada para mantan bupati, mantan wali kota di sini. Yang saya kira juga
sadar atau tidak sadar pada saat beliau mengikuti pemilihan kepala daerah, tanpa diminta itu para eselon 2 menawarkan diri. Kita nggak punya indikator keikhlasan, Pak, karena itu soal hati, nggak bisa. Tapi patut diduga itu semua adalah bagian dari mereka menyelamatkan karir. Nah, kalau merit system ini dibangun secara nasional dan merata, eselon 2 ke atas, eselon 2, eselon 1, diangkat, diberhentikan oleh pusat, bisa dirotasi kapanpun. Dia boleh jadi kepala dinas di mana, tapi dia bisa dirotasi kemanapun di Republik Indonesia ini, maka merit system kita, saya kira sesuatu yang perlu kita pikirkan dalam konteks perubahan undang-undang dan sistem kepegawaian kita ke depan. Yang terakhir tentu soal kelembagaan. Yang tadi sudah banyak diceritakan, terutama kelembagaan pada level kementerian dan lembaga negara yang memang harus segera menjadi PR kita. 100 hari ke depannya harus beres, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Saya tidak bisa membayangkan teman-teman kami jadi menteri hari ini, kantornya belum tahu di mana, isinya nggak ada. Uangnya belum ada. Sayangnya uangnya ini bukan domain Komisi 2. Kalau domain Komisi 2 kita lanjutkan sama Menteri Keuangan nih Pak Dede Yusuf. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana mereka mengerti tugas pokok dan fungsinya tapi tidak bisa menyelesaikannya hari ini. Ini dilema betul bagi kawan-kawan yang sekarang menjadi menteri, menjadi kepala badan dan seterusnya. Saya persilahkan kepada Bu Menteri dan para kepala lembaga, Ketua Ombudsman untuk memberikan respons berdasarkan tema saja Pak. Nggak usah satu persatu disebutkan. Dan nanti kalau diperlukan jawaban yang sangat detail berdasarkan data, tolong dijawab secara tertulis, dikirimkan kepada kami melalui Sekretariat Komisi 2 DPR RI. Silakan Bu Menteri. Baik, terima kasih pimpinan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tadi sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Dan tentunya nanti apabila ada beberapa pertanyaan yang terlewat, kami biasanya suka memberikan jawaban tertulis yang lebih detail untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertama mungkin ada 3 hal yang disampaikan, 3 pokok utama yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kaitannya dengan masalah reformasi birokrasi. Tadi banyak Bapak dan Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati mempertanyakan mengenai persoalan mengenai reformasi birokrasi. Setiap tahun memang kita untuk 5 tahun ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyiapkan Renstra tentunya bekerjasama dengan Bappenas dan juga sudah kita siapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Jadi itulah yang menjadi pokok-pokok atau core daripada bagaimana kita melakukan transformasi birokrasi di lingkungan pemerintah. Dan ini tentunya juga kami melihat bahwa tidak bisa sekaligus. Reformasi birokrasi itu kan sesuatu yang sangat luas dan kita kan tidak mungkin melaksanakan secara sekaligus. Maka sebagaimana yang selalu kita lakukan pada setiap 5 tahun, maka tahun ini pun kita akan membangun beberapa tematik yang memang akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Jadi yang pertama kita akan melanjutkan bagaimana reformasi birokrasi terhadap kemiskinan, kemudian yang kedua tentang bagaimana peningkatan investasi, yang menjadi pokok daripada arahan Bapak Presiden itu adalah mengenai pengelolaan sumber daya dan hilirisasi serta banyak hal yang menjadi prioritas aktual Presiden. Misalnya tentang swasembada pangan dan lain sebagainya itu akan kita lakukan. Reformasi birokrasi ini tidak akan menyentuh kepada substansialnya, tetapi kami ingin memastikan bahwa terjadi orkestrasi antar kementerian dan lembaga yang melaksanakan fungsi itu. Jadi kita tidak akan melaksanakan penanggulangan kemiskinan bahwa kita tidak melakukan langsung kemiskinan, tidak. Tapi kita mengorkestrasi, memberikan kemudahan-kemudahan agar semua kementerian dan lembaga bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan ini yang terakhir tentunya dengan digitalisasi yang kita tadi ada yang menanyakan bagaimana layanan-layanan kepada masyarakat dan transformasi itu dilakukan, dan tentunya kita akan tetap transformasi digitalisasi pemerintahan itu tetap akan dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini transformasi birokrasi yang akan kita lakukan tentunya
Ini sangat terkait dengan posisi Menpan sebagai lembaga bersama-sama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, karena kitalah yang menjahit atau yang melakukan konsolidasi terhadap program-program secara nasional. Dan itulah yang tentunya yang menjadi concern kami terhadap program-program yang akan dilakukan. Selanjutnya kami juga saat ini kaitannya dengan masalah layanan tadi ditanyakan mengenai masalah transparansi di dalam layanan. Kemenpan RB, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya di saat ini dipercaya menjadi ketua koordinasi untuk keterpaduan electronic government. Jadi ketua tim koordinasi SPBI, sistem pemerintah berbasis elektronik. Jadi kita juga sudah membangun bagaimana kita mengintegrasikan layanan-layanan yang sudah kita bangun dengan GovTech dan lain sebagainya. Artinya bahwa tadi semua yang tata kelola yang sudah kita bangun dalam tematik tadi itu tentunya diisi atau diorkestrasi dengan menggunakan transformasi digital. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan reformasi birokrasi juga tadi ada beberapa concern dari Bapak dan Ibu tadi kaitannya dengan bagaimana kita mengkaitkannya dengan asa cita Presiden Prabowo. Jadi sebetulnya yang kita sampaikan 100 hari itu tentunya menjadi poin penting kami untuk start dari arahan dari Bapak Presiden, yaitu mengenai asta cita. Jadi memang ada beberapa, tolong mungkin dipaparkan yang mengenai katanya dengan asta cita. Salah satu tugas yang kita lakukan adalah yang ini adalah asta cita yang ketujuh yang kaitannya dengan Kementerian Pan RB. Jadi yang program 100 hari ini tentunya beranjak dari asta cita nomor 7. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Mengapa kita concern terhadap hal tersebut? Misalnya kaitannya dengan SPBE, GovTech, kemudian yang membangun sistem integritas nasional dan lain sebagainya, kita sudah bangun sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan isu yang kedua tentang penataan kementerian dan lembaga sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi saat ini kita sudah melaksanakan, begitu diumumkan kita sudah menyiapkan 48 Perpres untuk organisasi. Kita tadi sudah 3 yang sudah kita dikeluarkan, tinggal menunggu 48 Perpres untuk masing-masing kementerian, yaitu yang berisi organisasi dan tata kerja. Bahkan kami juga sudah mengeluarkan Permenpan untuk pergerakan sumber daya manusia, aset dan lain sebagainya serta anggaran. Tadi barusan saja kita sudah mengecek bahwa Pak Bapak Presiden nanti akan segera dipercepat untuk penandatanganan terhadap SOTK Perpres mengenai SOTK ini. Mengapa Perpres ini menjadi sangat penting? Karena itulah menjadi starting point-nya ketika para kementerian dan lembaga itu mulai bekerja. Jadi target kami mudah-mudahan di dalam minggu ini semua Perpres mengenai kementerian dan lembaga sudah bisa dilaksanakan. Demikian juga untuk penyusunan organisasi eselon 2 ke bawah juga sudah secara paralel dilakukan bersama-sama dengan kementerian dan lembaga. Kemudian isu yang ketiga, izin Bapak dan Ibu sekalian, isu yang terkait dengan masalah honorer. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Pasal 62 memang sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Jadi saya terima kasih Pak Zul bahwa kita memang tidak boleh lagi para pimpinan daerah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan tenaga honorer tahun 2024 ini dan sudah kita data berdasarkan data yang masuk dari seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dan data itu sudah didata oleh BKN dan sudah selesai sejak bulan 31 Desember 2022 sudah selesai pendataan tersebut begitu. Nah, kita juga sudah membuka formasi yang kita berikan kepada seluruh kita buka untuk seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Jadi kami tidak bisa membuka formasi tanpa usulan dari
instansi yang bersangkutan. Begitu. Jadi itu sudah kita, dan pengusulan itu juga harus disesuaikan dengan data yang disampaikan kepada BKN. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan, dan kita sudah menyusun juga mekanisme bagaimana penyelesaiannya, dan kita sudah mengeluarkan Permenpan nomor 347 sampai 349 tahun 2024 kaitannya dengan kriteria pelamar, kemudian bagaimana mekanismenya sudah kita susun sedemikian rupa, dan sekarang untuk PP3K juga sudah disiapkan sudah seleksi administrasi berdasarkan usulan formasi yang diusulkan. Jadi memang secara peraturan perundang-undangan yang memang kita harus mengikuti kebutuhan daripada instansi pemerintah. Formasi yang kita sediakan sekitar 1,7, tapi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah baru kurang dari 1,7, hanya sekitar 1 juta. Demikian. Jadi kita tidak bisa mengarang untuk masukkan formasi tersebut. Jadi ini lowongannya, proyeksinya ini sedemikian rupa. Jadi ada beberapa yang memang tidak mengusulkan kepada kami, dan juga ada juga yang mengusulkan melebihi daftar yang ada di BKN. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara Menpan RB dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, ketika kita menyelesaikan Undang-Undang Nomor 20, itu kita akan menyelesaikan seluruh data non-ASN berdasarkan data dari BKN, sekaligus juga menyelesaikan data data prioritas yang harus diselesaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan pada akhir Desember tahun 2024. Demikian mungkin Mbak Pimpinan 3 isu yang bisa kami sampaikan, dan nanti detail pertanyaan Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan, karena banyak yang data dan sebagainya akan kita sampaikan secara rinci di dalam daftar pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengan tidak mengurangi rasa hormat boleh disampaikan secara tertulis ya? Boleh ya? Ya, cocok. Kita sampai pada kesimpulan. Mana draft kesimpulan? Izin pimpinan, boleh memperdalam dikit aja. Cukup Pak. Ya. Nanti nggak selesai-selesai. Yang baru datang nanti kita kenalan langsung sama mitra. Atau saya tugaskan Pak Bahtera nanti yang memperkenalkan. Sudah bisa dimunculkan kesimpulan? Kalau di Komisi 2 ini kesimpulannya agak panjang Mas Bimo dan Bang Dede, karena panjang ini menentukan narasi dan bobot. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Senin 28 Oktober 2024. 1. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN RB, Lembaga Administrasi Negara LAN, Badan Kepegawaian Negara BKN, Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI, dan Ombudsman Republik Indonesia ORI untuk segera menyampaikan dokumen Rencana Strategis Renstra 2025-2029 kepada Sekretariat Komisi 2 DPR RI. Dokumen Renstra 2025-2029 ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, upaya menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta memastikan keselarasan dengan visi Indonesia Maju 2045. Cocok Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? 2. Dengan adanya penambahan dan perubahan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN RB untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB tentang pelaksanaan penggunaan sumber daya manusia dan pengisian jabatan aparatur sipil negara ASN pada masing-masing kementerian dan lembaga. Cocok Bu Menteri? Ini sudah ada Pak, kita sudah punya. Oke, kalau gitu kita bukan mendorong kementerian.
untuk segera mendukung Kementerian Pan-RB untuk segera melaksanakan. Menerbitkan diganti dengan melaksanakan. Pelaksanaannya dihapus, tentang pelaksanaan dihapus menjadi tentang penggunaan sumber daya manusia dan pengisian jabatan ASN pada masing-masing kementerian dan lembaga. Cocok Bu ya? Mana Pak? Pak tambahin dulu. Tambahin, silakan. Silakan Pak, kalau ada koreksi silakan. Izin Pak. Ini dengan Permenpan ini pelaksanaannya itu sebetulnya ada di kementerian dan lembaga Pak. Jadi Kemenpan itu melakukan monitoring dan evaluasinya bahwa dia dijalankan apa tidak oleh kementerian lembaga itu. Jadi supaya mereka itu tidak dirugikan antar jabatan. Konkretnya Bapak usulnya apa? Mungkin itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Baik. Untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi, dan monitoring ya? Iya. Monitoring dan evaluasi. Monef, monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan. Cocok ya Pak? Ya. Bu? Ya. Ya. Izin terhadap pelaksanaan. Ya. Itu Kemenpan dengan bersama BKN Pak. Karena BKN itu pengawasan sistem meritnya ada di BKN saat ini. Kementerian Pan-RB dan lembaga negara terkait, tambahin di atas. Langsung Badan Kepegawaian Negara izin, pimpinan. Oke. Kementerian Pan-RB dan BKN RI. Ya, karena memang peraturannya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya penambahan dan perubahan struktur kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Pan-RB dan BKN RI untuk segera melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Menteri Pan-RB tentang penggunaan sumber daya manusia dan pengisian jabatan ASN pada masing-masing kementerian dan lembaga. Setuju? 3. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB untuk memberikan izin prinsip terhadap usulan Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan penataan organisasi dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan jumlah AKD di DPR RI, yaitu penambahan 2 komisi dan 1 badan, serta dukungan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan dan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi paling lambat pada awal bulan November 2024. Nampaknya sudah masuk di angka 1 sih sebetulnya Pak. Di angka 1. Jadi ini tanggung jawab moral aja Bu dengan komisi dan badan lain kami. Gak ada masalah juga kan Bu kalau dituliskan? Iya, Oke, setuju. 4. Untuk memastikan pembagian tugas pokok dan fungsi tupoksi kementerian yang mengalami pemisahan menjadi 2 atau 3 kementerian serta kesiapan pegawai ASN. Saya kira nggak perlu pegawai itu, kesiapan ASN. Pada struktur kementerian yang baru, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan, RB, dan BKN RI mengatur secara jelas dan rinci tupoksi tersebut agar tidak mengalami tumpang tindih kewenangan dan mengoptimalkan proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan pegawai, hapus pegawai, ASN, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif dan efisien. Ada koreksi? Cukup? Cocok? Setuju? 5. Komisi 2 meminta Kementerian Pan-RB untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia RI dan lembaga terkait dengan dalam penyediaan gedung dan fasilitas pendukung untuk kementerian lembaga baru guna memfasilitasi operasionalisasi yang efisien dan sesuai kebutuhan. Ya, ini nomor 5 ini pertama bukan kewenangannya Menpan, Bapak. Ini ada di Kementerian Sekretariat Negara dan ini sudah diatur di dalam Perpres 139 tadi izin. Ya, jadi mungkin tidak. Gimana kalau kita coret ini? Coret. Nomor 6 naik ke nomor 5.
Dalam rangka memastikan penerapan reformasi birokrasi tematik tetap berjalan lancar, Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian PAN-RB melakukan percepatan transformasi digital guna mewujudkan kapabilitas kelembagaan berkinerja tinggi dan lincah serta pelayanan publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat. Setuju? Kalau Bu Menterinya setuju, kita ketok. 6. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN segera menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024 sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang ASN agar para tenaga honorer dapat memiliki kepastian status kepegawaian menjadi ASN. Pimpinan. Siap, silakan. Makasih pimpinan. Saya usul rekomendasi ini sudah bagus pimpinan, cuman saya usul ditambahkan sedikit. Silakan. Komisi 2 DPR RI mendorong dan seterusnya untuk paling lambat Desember 2024 sebagai amanat undang-undang tentang perusahaan negara agar tenaga honorer memiliki kepastian sebagai ASN dan memastikan semua formasi terkait dengan guru, tenaga teknis dan kesehatan yang masuk sebelum tanggal hari ini pimpinan itu dibuka formasinya. Ya, bahasanya mungkin bisa disesuaikan. Karena gini pimpinan, statusnya ada beberapa daerah, terutama kita nih, tidak dimasukkan tenaga teknis dan kesehatan dalam usulan. Tapi ada surat susulan 2 minggu yang lalu. Jadi kalau bisa kita mengusul, ini masuk dalam rekomendasi kita pimpinan. Makasih pimpinan. Terima kasih masukannya. Bu Menteri, saya perlu tanggapan Bu Menteri ini, karena ini teknis. Kalau saya pribadi, pengalaman di DPR, kita tidak bicara sangat teknis. Gitu. Kita bicara kebijakan. Silakan Bu Menteri. Baik Pak, sebetulnya ini memang betul teknis Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 20, kemudian dalam RPP juga sudah diuji dan sudah disepakati dengan Komisi 2. Jadi memang kita penyelesaian ASN itu formasinya di mana sesuai dengan usulan daripada instansi yang bersangkutan. Jadi tidak bisa disusulkan gitu ya Pak ya. Jadi mungkin saya ingin mengusulkan supaya ini tidak perlu diatur di dalam angka 6 ini. Terima kasih. Artinya Pak Rahmat, sepanjang itu sudah diusulkan oleh pejabat yang berwenang, Kemenpan RB tidak memiliki kompetensi untuk menolak. Kira-kira gitu. Tapi untuk mengkrit mereka nggak bisa. Itu kita hormati tugas dan kewenangan sesuai undang-undang. Kita kembalikan seperti asal sampai dengan menjadi ASN titik. Setuju ya? Setuju. Izin Pak, itu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bukan 2024. Oh, 2023. Itu tolong kesekretariatan undang-undang jangan sampai salah. Malu kita sama Bu Menteri ini. Kita ralat Bu. Setuju ya? Nah, setuju. Sebagai upaya meningkatkan pengembangan kompetensi ASN, Komisi 2 DPR RI mendukung lembaga administrasi negara untuk memperkuat pengelolaan SDM dengan pelatihan berkelanjutan yang terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan guna mencapai tujuan organisasi dan pembangunan nasional. Cocok Pak Kepala Lan? Setuju. 8. Komisi 2 DPR mendorong Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memastikan proses tata kelola arsip di kementerian dan lembaga yang mengalami perubahan struktur berjalan secara benar dan sesuai prosedur, sehingga pemindahan dan penyimpanan data dapat berlangsung lancar tanpa kehilangan data arsip penting. Setuju Pak Kepala? 9. Komisi 2 DPR meminta Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik di kementerian lembaga yang baru. Ombudsman juga diminta untuk mengadakan sosialisasi dan edukasi guna memperkuat kesadaran akan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Setuju Pak Ketua ya? Terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian PAN, RB, LAN, BKN, ANRI, dan ORI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI melalui Sekretariat Komisi 2 DPR RI paling lambat 7 hari sejak Raker RDP hari ini. Setuju? Dengan berakhirnya kesimpulan rapat pada hari ini, maka berakhir pula
rapat dengar pendapat, rapat kerja kita dengan Menpan RB, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kepala BKN, Kepala LAN, dan Kepala ANDRI. Atas nama pimpinan kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian, kehadiran, dan antusiasme kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja hari ini kita nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.